So, what's up? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, dapat mendidik, dan juga batas-batas pendidikan. Yes, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tresna Hamidah Agustina dengan NIM 2004163 akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Pendidikan sendiri bertujuan untuk merubah manusia menjadi manusia ideal atau manusia dewasa. Nah, telah kita tahu bahwa manusia ini diberikan berbagai potensi oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti potensi untuk beriman, bertakwa, berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan berkarya. Nah, terdapat hubungan yang sesuai antara potensi yang dimiliki manusia dengan untuk menjadi manusia dewasa. Kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi apabila di satu pihak manusia itu dituntut harus menjadi dewasa, sedangkan manusia itu sendiri belum punya potensi tersebut. Nah, maka dari itu manusia ini bisa dikatakan sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia dikatakan bisa dapat dididik itu karena manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa. Trijarkara pada tahun 1986 mengatakan bahwa manusia ini mempunyai atau berupa dinamika, yaitu manusia sebagai dinamika. Nah, artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Dinamika ini sendiri mempunyai arah horizontal, yaitu ke sesama, dan arah vertikal, yaitu ke arah yang mutlak. Dinamika itu sendiri adalah penyempurnaan diri baik ke sesama manusia ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sudut pendidik, pendidikan ini berupaya untuk membantu anak didik menjadi manusia dewasa atau manusia ideal. Nah, di samping itu, anak didik sendiri mempunyai dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. Manusia selalu aktif baik dalam fisiologinya maupun spiritualnya. Ia berusaha untuk mengaktualisasikan diri untuk menjadi manusia yang ideal, baik dalam interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun vertikal. Maka dari itu, implikasi dinamika ini membuktikan bahwa manusia dapat dididik. Prinsip yang ketiga yaitu ada individualitas. Nah, dalam praktik pendidikan ini berupaya untuk membantu anak didik menjadi manusia dewasa yang sesuai dengan cita-cita yang dimilikinya atau menjadi dirinya sendiri. Nah, dari sudut pandang manusia peserta didiknya sendiri, ia memiliki kediri sendirian atau subjektivitas yang bebas dan aktif dalam berupaya menjadi manusia dewasa yang sesuai dengan cita-citanya. Maka dari itu, individualitas ini mengimplikasikan bahwa manusia dapat dididik. Prinsip yang ketiga yaitu adalah sosialitas. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan antar sesama manusia, yaitu pendidik dan peserta didik. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Manusia atau peserta didik ini pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dimana ia hidup berdampingan dan bersama-sama. Dalam kehidupan bersama-sama itu, ia akan mendapatkan timbal balik atau pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, prinsip sosialitas ini mengimplikasikan bahwa manusia dapat dididik. Pendidikan bersifat normatif karena dilakukan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Pendidikan bertujuan agar manusia mempunyai akhlak yang mulia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
yang telah ada, bisa bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. Di pihak lain, manusia ini berdimensi moralitas yang artinya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Maka dari itu, prinsip moralitas dapat mengimplikasikan bahwa manusia dapat dididik. Dan dari prinsip tersebut juga menjadi acuan pada hewan itu tidak bisa dididik karena hewan tidak bermoral dan tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ini Langeveldt tahun 1980 memberikan identitas kepada manusia sebagai animal educable, yaitu hewan yang dapat dididik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang mampu mendidik. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Selain itu, manusia juga makhluk yang mampu mendidik. Menurut Kartono, manusia adalah animal educandus atau hewan yang mampu mendidik. Menurut Syarifuddin, berdasarkan risetnya atas pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara, mengidentifikasikan 6 asumsi mengapa manusia mau dan mampu mendidik. 6 asumsi tersebut adalah: yang pertama, manusia mampu mempunyai naluri untuk memelihara hidup dan melanggengkan keturunan. Yang kedua, karena naluri pada poin pertama, manusia memiliki insting dan kecakapan untuk mendidik anak-anaknya atau yang disebut insting pedagogis. Yang ketiga, manusia khususnya orang tua merasa terperintah oleh Tuhan untuk memelihara dan melanggengkan keturunannya dengan baik. Yang keempat, berhubungan dengan 3 poin di atas, dengan cinta dan kasih sayangnya, semua anak dengan sendirinya sejak kecil mendapat pengaruh pendidikan dari orang tuanya. Yang kelima, dengan kekuatan trisakti jiwanya, manusia mampu menghasilkan kebudayaan, hidup berkebudayaan, dan menghasilkan ilmu pendidikan, sehingga manusia mampu melaksanakan pendidikan berdasarkan ilmu pendidikan dengan penuh kesadaran. Dan yang keenam, manusia memiliki intuisi pedagogis atau pandangan batin tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di samping pengetahuan pendidikan, ada juga kecakapan mendidik yang bersumber dari intuisi atau rasa atau pandangan batinnya. Walaupun orang tua tidak pernah mempelajari ilmu pendidikan, namun batinnya dapat mengerti mengenai hal yang baik atau buruk, serta yang bermanfaat atau merugikan anaknya. Materi selanjutnya yaitu batas-batas pendidikan. Dalam batas-batas pendidikan terdapat 2 permasalahan yang dikemukakan oleh Sulaiman, yaitu batas pendidikan dan batas kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan atau untuk dididik. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita sepakati apa itu makna pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak, atau anak yang belum dewasa agar mencapai kedewasaannya. Batas pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada batas bawah pendidikan, atau saat pendidikan dapat mulai berlangsung adalah ketika anak didik mengenal kewibawaan, yaitu kurang lebih sekitar usia 3,5 tahun. Yang kedua, ada batas atas pendidikan, atau kapan pendidikan berakhir, yaitu ketika tujuan pendidikan telah tercapai atau ketika anak mencapai kedewasaan. Batas bawah pendidikan maupun batas atas pendidikan sehubungan dengan tujuan, tercapai saat tujuan pendidikan yang telah digariskan semula telah tercapai. Batas dalam arti ini menjadi penting apabila kita bersangkutan dengan berbagai tujuan pendidikan. Sebagai contoh, dalam usaha untuk mencapai tujuan sementara, agar anak pandai makan dengan menggunakan sendok dan garpu, maka batas pendidikan tersebut dicapai saat anak telah mampu makan menggunakan sendok dan garpu. Lalu yang ketiga, ada batas pendidikan yang berhubungan dengan pribadi anak didik. Praktik pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan anak didik, sehingga pendidik dalam melaksanakan peranannya tetap menghormati pribadi anak didik. Jangan sampai pendidik harus mengorbankan pribadi anak didik, sehingga anak didik nyaris diperlakukan seperti hewan. Sebaliknya, jika pendidik yang memperlakukan dan bertindak kepada anak didiknya seperti terhadap orang dewasa atas dasar pandangan bahwa anak itu adalah dewasa versi mini, sudah dekat pada batas-batas pendidikan dalam artian ini. Semua ini jelas berkaitan dengan apa yang disebut keanakan atau kewajaran anak. Seperti yang dikatakan Langeveldt bahwa pergaulan yang tidak menghormati keanakan menunjukkan kekurangan dan ketidaksempurnaan dari pedagogis. Kemudian ada batas kemungkinan dididik. Diyakini bahwa manusia dilahirkan membawa berbagai potensi atau bakat.
Nah, pendidikan tidak berurusan dengan pengadaan potensi atau bakat, tapi batas pendidikan hanya berurusan dengan potensi atau bakat mana yang harus diwujudkan, bagaimana cara mewujudkannya, dan sejauh mana potensi atau bakat yang ada dalam diri anak didik telah diwujudkan. Selain itu, batas kemungkinan dididik berhubungan dengan jenis kelamin anak didik. Anak yang lahir dengan kelamin laki-laki atau perempuan bukan urusan pendidikan. Namun, urusan pendidikan adalah bagaimana mengembangkan anak laki-laki menjadi laki-laki dan anak perempuan menjadi perempuan. Adapun batas pendidikan bersifat individual. Nah, jenis kelamin dan bakat setiap anak berbeda-beda. Implikasinya bahwa dalam hal ini batas pendidikan bagi setiap anak kemungkinan juga berbeda-beda. Batas pendidikan tidak dapat disamaratakan untuk anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga batas pendidikan bersifat individual. Mahasiswa yang budiman, dalam mengetahui batas-batas pendidikan, kita harus mengetahui dulu dalam sebuah pertanyaan, manakah yang terlebih dahulu atau manakah yang lebih penting antara dasar dan juga ajar. Oke, mana yang lebih penting ya? Kira-kira apa? Oke, dalam menjawab pertanyaan ini ada 3 mazhab. Yang pertama, mazhab nativisme dengan tokohnya adalah Schopenhauer. Dan yang kedua ada mazhab empirisme dengan tokohnya adalah G.B. Watson dan John Locke. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada mazhab konvergensi. Nah, dari 3 mazhab ini, mazhab nativisme dia menjelaskan. Yang pertama adalah dia menjelaskan bahwasannya manusia itu dididik atau proses perkembangannya itu berdasarkan dari potensi yang dimilikinya sejak lahir. Jadi mereka beranggapan manusia lahir berdasarkan potensinya. Mereka lahir membawa potensi masing-masing yang ada dalam dirinya dan tugasnya hanya mengembangkannya saja. Dan yang kedua ada mazhab empirisme. Mazhab empirisme ini apa? Mazhab yang menganut bahwasannya pendidikan itu adalah proses perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan, manusia akan berkembang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mazhab konvergensi. Konvergensi adalah campuran antara kedua mazhab, antara mazhab empirisme dan mazhab nativisme yang disatukan menjadi mazhab namanya mazhab konvergensi. Konvergensi kan menggabungkan artinya. Oke? Nah, di mazhab ini berpendapat bahwasanya perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh potensi yang dimilikinya dan juga lingkungannya yang dari dia kecil, dari pengalaman-pengalaman. Sekian, terima kasih. Salam SCTV. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yo.